Seorang pria di Tangerang Selatan terlibat cekcok hingga menodongkan pistol ke seorang pengemudi taksi online. Cekcok terkait mobil pelaku dan korban yang bersenggolan. Inilah video amatir yang viral di media sosial saat seorang pria terlibat adu mulut dengan pengemudi taksi online di Jalan Raya Puspitek, Tangerang Selatan, Banten. Keduanya terlibat saling pukul dan tendang hingga pelaku menodongkan pistol ke pengemudi taksi online. Usai kejadian, Polres Tangerang Selatan dan Denpom Jaya 1 Jayakarta langsung bergerak cepat dan berhasil mengamankan pelaku tak jauh dari lokasi kejadian. Menurut polisi, cekcok akibat mobil pelaku dan korban bersenggolan. Betul, kalau dari korban memang supir dari salah satu ojek online menggunakan mobil. Memang pada saat kejadian terjadi cekcok antara terduga pelaku dengan korban, di mana ada sedikit senggol-menyenggol antara kendaraan, kemudian terjadi perbuatan yang ada di video tersebut. Pak, terkait benda yang diduga, itu gimana Pak hasil pemeriksaannya Pak? Baik, terkait beberapa benda-benda ataupun video viral tersebut kita masih dalami dan kita sudah serahkan kepada Satuan Samping. Sementara itu, kasus penganiayaan ini ditangani Denpom Jaya 1 Jayakarta. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Pemirsa, situasi mencekam terekam kamera di mana sebuah gondola dengan pekerja pembersih kaca berayun ditiup angin kencang. Seorang pekerja tewas terbentur. Ada orangnya itu. Dua pekerja bergelantungan saat diterpa angin kencang di atas apartemen di kawasan Surabaya Barat, Jawa Timur. Seorang pekerja yang tergantung bahkan terbentur dinding gedung. Dua pekerja terjebak di gondola yang berayun di ketinggian 25 lantai. Bahkan petugas kedaruratan kesulitan melakukan evakuasi terhadap para korban yang terjebak. Satu orang pekerja yang bergelantungan tewas dalam insiden tersebut, sementara seorang pekerja dalam gondola terluka dilarikan ke rumah sakit. Dievakuasi melalui lantai 25. 25 ya, jadi buka jendelanya. Ya, nanti dikomunikasikan sama pemilik gedung ya, jadi mungkin nanti dinaikkan. Kondisi gondola sudah berhasil diturunkan, namun evakuasi jenazah menunggu proses olah TKP. Dari Surabaya, Jawa Timur, Rahmat Ilyasan, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, jika Anda kebetulan berkunjung atau tengah melintas di kota Kudus, Jawa Tengah, rasanya belum lengkap jika tidak mengunjungi Museum Jenang dan Gus Jikang. Museum ini menyimpan koleksi berbagai Al-Quran yang unik hingga koleksi kaligrafi. Terletak di Desa Barongan, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, Museum Jenang dan Gus Jikang bisa menjadi salah satu tempat kunjungan yang menarik. Di sini ada banyak koleksi berupa Al-Quran dan kaligrafi yang unik dan jarang ditemui. Saat memasuki museum, pertama kali Anda akan disuguhi sejarah Jenang Kudus dan berbagai benda antik khas Kudus. Setelah itu, Anda akan memasuki ruangan koleksi dua organisasi Islam besar Indonesia, yakni Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama. Koleksi berbagai Al-Quran unik, Anda dapat melihat Al-Quran raksasa berbahan kanvas berukuran 2 x 3 meter. Terdapat pula kaligrafi yang diklaim sebagai karya mushaf terbesar karena ditulis di atas lukisan bola dunia. Kaligrafi raksasa dalam bentuk 3 dimensi yang tingginya mencapai 2,5 meter sebagai kaligrafi 3 dimensi pertama di Indonesia. Di sini terdapat beberapa koleksi, kurang lebih sekitar 30-an koleksi Al-Quran. Ada yang raksasa, ada yang super mini. Nah, itu juga spesial di sini. Kenapa? Karena ini melambangkan kerjasama kita Indonesia dengan Turki. Yang mana yang kecil-kecil itu Al-Quran mini, super mini itu kita dapatkan dari kolektor asal Turki. Museum ini bisa menjadi salah satu tujuan wisata selama bulan Ramadan serta menambah pengetahuan tentang Al-Quran kuno. Dari Kudus, Jawa Tengah, Nur Khairuddin, iNews melaporkan.
Puluhan calon pemudik menyerbu tempat pendaftaran program angkutan motor gratis dengan kereta api atau MOTIS di Stasiun Kiara Condong, Kota Bandung, Jawa Barat. Penyelenggaraan MOTIS bertujuan menekan angka kecelakaan lalu lintas pada mudik Lebaran tahun ini. Warga antusias dan menyerbu Stasiun Kiara Condong untuk ikut program angkutan motor gratis dengan kereta atau MOTIS pada masa Lebaran nanti di Bandung, Jawa Barat. Puluhan calon pemudik pun rela antri panas-panasan untuk melakukan pendaftaran. Untuk mengikuti program MOTIS, masyarakat diwajibkan memenuhi sejumlah syarat, antara lain memiliki KTP, kartu keluarga dan SIM C, serta menggunakan sepeda motor dengan kapasitas mesin maksimal 200 cc. Satu unit sepeda motor dapat difasilitasi 2 tiket penumpang dan 1 tiket infan secara gratis dan ketentuan yang berlaku. Pendaftaran MOTIS mulai dibuka sejak 1 hingga 13 Maret untuk arus mudik dan untuk arus balik 24 hingga 30 Maret mendatang. Pendaftaran bisa dilakukan secara online ataupun langsung di stasiun yang telah ditetapkan. Kadang kan itunya error juga, jadi udah yang pertama daftar udah sampai di submit terakhir terus error isi aplikasi itu. Jadi mulai ulang lagi dari awal, masukin lagi nama, nomor kakak, KTP, gitu yang itu nomor itu yang persyaratannya gitu. Sampai akhirnya bisa gitu ya Bu ya? Alhamdulillah bisa. Sementara itu, dibukanya program MOTIS ini untuk menekan angka kecelakaan lalu lintas, terutama pada pemotor saat masa mudik Lebaran tahun ini. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Bupati Pekalongan, Jawa Tengah, Fadia Arafik ditangkap KPK dalam operasi tangkap tangan. Belum diketahui kasus yang melatar belakangi OTT di Kabupaten Pekalongan. Juru bicara KPK Budi Prasetyo membenarkan Bupati Pekalongan Fadia Arafik ditangkap dalam operasi tangkap tangan. Selain Bupati Pekalongan, KPK juga menangkap sejumlah pihak. Namun Budi belum mengungkap kasus dugaan korupsi yang menjerat Fadia Arafik dan beberapa orang lainnya. Tim KPK membawa pihak yang ditangkap ke kantor KPK Jakarta untuk penyelidikan lebih lanjut. Ya, kita menuju Gedung Merah Putih KPK, pemirsa, untuk mengetahui informasi penangkapan Bupati Pekalongan Fadia Arafik. Sudah ada rekan Ismalia Meidasari bersama juru kamera Andri Setiawan. Ismalia, apakah tim KPK yang membawa pihak yang diamankan dalam OTT di Pekalongan sudah tiba di Gedung Merah Putih? Ya, selamat siang Fajar dan juga pemirsa. Betul sekali, pada hari ini tim KPK sudah membawa Bupati Pekalongan Fadia Arafik beserta juga pihak lainnya yang tertangkap operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh KPK pada Senin 2 Maret 2026. Tadi baru saja datang sekitar pukul 10.25 datang ke Gedung Merah Putih. Ada 2 mobil yang datang ke Gedung Merah Putih, namun dari pihak KPK juga tidak menurunkan Fadia Arafik dan juga beberapa pihak lainnya di depan gedung KPK, melainkan langsung menuju ke belakang gedung KPK, sehingga kami tadi juga tidak sempat melihat adanya atau siapa saja yang tertangkap dalam OTT Pekalongan yang dilakukan Senin lalu. Dan juga untuk sampai saat ini dari KPK belum memberikan statement resmi atas kasus apa dan juga apa saja barang bukti yang disita, ataukah mungkin ada beberapa dokumen-dokumen ini juga memang masih belum dibeberkan oleh KPK, yang dimana saat ini kami masih menunggu statement resmi dari KPK, dan KPK juga mempunyai waktu 1x24 jam untuk menetapkan status dari pihak-pihak yang ditangkap pada OTT Senin lalu 2 Maret 2026. Kembali ke Anda, Fajar. Ya, baik, tentu kami tunggu update kembali informasinya terkait dengan penangkapan ataupun OTT Bupati Pekalongan Fadia Arafik. Terima kasih Ismalia Meidasari bersama juru kamera Andri Setiawan. Selamat bertugas kembali.
Pengendara sepeda motor melawan arah di Jalan Raya Bekasi, Cakung, Jakarta Timur membuat kemacetan. Pengendara yang melawan arah ini sudah terjadi cukup lama, membuat warga sekitar resah. Di jam sibuk antara pukul 7 hingga 9 pagi, ratusan pengendara sepeda motor melawan arah di Jalan Raya Bekasi dari arah Bekasi menuju Cakung, Jakarta Timur. Banyaknya pengendara sepeda motor membuat lalu lintas macet dan membahayakan pengendara lain dari arah Cakung menuju Bekasi. Pengendara melawan arah ini sudah terjadi cukup lama dan hingga saat ini terus terulang. Warga sekitar resah karena terkadang ada kecelakaan yang melibatkan pengendara lawan arah. Kalau lawan arah itu dari dulu, Pak, bukan baru. Iya. Udah sering ya? Sering kali, Pak. Membahayakan nggak sih, Pak? Ya, begitulah kira-kira bahayanya. Pernah ada yang kecelakaan atau gimana, Pak? Ada juga. Pak, ini pernah ada petugas nggak sih yang jaga atau gimana? Ya, ada juga sekarang polisian juga ada, Pak, tapi nggak terus lagi jaga. Kini warga pun berharap agar ada petugas yang berjaga dan menindak pelanggar lalu lintas.